Perkenalkan, nama saya Angela Eklesia Syedian, saya dari kelas PON Sapikni. NPM saya 21041036. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihan jurusan hukum yang perlu kita ketahui. Salah satu fakta yang nggak bisa kita pungkiri tentang jurusan hukum adalah selalu menjadi jurusan favorit dari tahun ke tahun. Kalau berdasarkan data jurusannya yang paling banyak diminati pada SBMPTN tahun 2020 yang dirilis oleh LTPT, maka ilmu hukum berada di posisi pertama dan disusul oleh jurusan manajemen di posisi kedua. Sebenarnya nggak ada yang aneh kalau jurusan hukum selalu banyak peminatnya dari waktu ke waktu, karena ada banyak kelebihan yang bisa kamu dapatkan, entah itu selama menjalani perkuliahan ataupun setelah lulusan dari jurusan hukum. Prospek kerja bagi sarjana hukum sangat luas. Lulusan sarjana hukum selalu identik dengan profesi advokat, hakim, dan jaksa. Padahal sebenarnya ada banyak banget profesi yang membutuhkan seorang sarjana hukum. Selain ketiga profesi yang sudah disebutkan sebelumnya, seorang sarjana hukum masih memiliki pilihan-pilihan karir lainnya seperti notaris, staf legal di perusahaan, staf hukum di kementerian, bagian personalia atau HRD, legal and risk, manajemen, dan kurator. Kenapa saya memilih karir sebagai seorang jaksa? Karena jaksa memiliki peran untuk menegakkan keadilan. Jika saya memiliki panggilan untuk melihat adanya keadilan di masyarakat, menjadi jaksa dapat menjadi pilihan. Nantinya, saya dapat memutuskan seseorang yang dituduh bersalah padahal tidak memiliki bukti yang kuat. Fungsi jaksa adalah turut untuk menciptakan iklim hukum yang baik. Mungkin masih ada profesi-profesi lainnya yang belum saya sebutkan, tapi yang perlu dipahami adalah setelah lulus dari jurusan hukum, kamu memiliki prospek kerja yang sangat luas. Jika saya sudah menyandang gelar sebagai sarjana hukum, saya ingin memiliki profesi sebagai seorang jaksa. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa tugas seorang jaksa. Yang pertama ada jaksa penyelidik. Yang kedua ada jaksa penyidik. Yang ketiga ada jaksa penuntut umum. Yang keempat ada jaksa eksekutor. Dan yang kelima ada jaksa pengacara negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang wewenang Kejaksaan Republik Indonesia yang perlu kita ketahui. Berdasarkan pasal 30 UU nomor 16 tahun 2004 dijelaskan tugas dan wewenang kejaksaan untuk bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara. Dan yang terakhir, syarat menjadi jaksa. Warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berijazah paling rendah sarjana hukum, berumur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 35 tahun, sehat jasmani dan rohani, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercelah.